Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk, juga memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa melakukan kebaikan, melakukan amalan ketaatan, amalan-amalan yang saleh, yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia, yang paling utama dari amal ibadah kita dalam kehidupan dunia, yang pertama adalah ibadah qalbiyah, ibadah yang berada di dalam hati. Bahkan amalan-amalan qalbiyah yang terdapat di dalam hati itu sebagai pondasi yang menopang ibadah jasadiyah, ibadah anggota tubuh kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang mau duduk, yang mau berkumpul untuk saling memberikan nasihat, untuk saling memberikan wasiat, yang mana ini adalah salah satu tanda kebaikan pada hati seseorang. Karena orang yang baik hatinya, orang yang tawadhu, rendah hati, orang yang tidak memiliki kecongkakan, kesombongan, mudah bagi mereka untuk menerima nasihat. Mudah pula bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah berupa ilmu. Dikarenakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu ibarat air, yang mana air ini akan memenuhi tempat-tempat yang berada di bawah, yang rendah. Maknanya air itu, ilmu itu akan memenuhi hati-hati manusia yang baik, yang tawadhu, yang rendah hati. Rendah hati di sini, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dikumpulkannya sekelompok manusia di rumah Allah, lalu mereka tidak memperdulikan kedudukannya, jabatannya, dan lain-lain,
di mata manusia, lalu dia menganggap bahwa semua kita ini sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita. Maka orang-orang tersebut dari hamba-hamba Allah yang terpilih ini, mereka mau duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan untuk mengingatkan kembali tentang nasihat dari Allah, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, sehingga mengokohkan iman dalam hatinya, keyakinan dalam hatinya, dan keikhlasan dalam hatinya, yang mana itu semua yang tadi kita sebutkan, iman, ikhlas, yakin, adalah amalan hati, ibadah hati, yang tidak akan bisa dan tidak akan diterima seorang itu ibadahnya kecuali tatkala hatinya adalah hati yang ikhlas, hati yang beriman, dan yakin atas akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di malam hari ini bertajuk kiat-kiat atau rahasia agar amalan itu bernilai gitu. Ya. Atau semakna dengan ini adalah langkah-langkah yang benar agar amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila amalan kita itu diterima oleh Allah, pastilah amalan itu sangat bernilai. Ya, pastilah amalan itu sangat bernilai. Kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seandainya aku mengetahui satu saja, dari amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menginginkan mati saja. Maksudnya, beliau jika ada satu amalan yang beliau ketahui amalan itu pasti diterima oleh Allah, sudah diterima oleh Allah, beliau sudah tenang gitu. Beliau tidak pilih hidup lah, untuk apa hidup ini gitu. Hidup dunia ini menurut para sahabat Rasulullah adalah ujian, bala, musibah, ya. Namun kehidupan yang sebenarnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Umar bin Khattab sangat-sangat menghargai dan sangat berharap amalannya itu diterima oleh Allah agar bisa menjadi bekal bertemu dengan Allah Subhanahu. Bayangkan ya, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau saja masih tidak memvonis diri sendiri bahwa amalanku semua diterima oleh Allah gitu. Dan beliau sangat tinggi harapannya bahwa amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan amalan kita itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, diterima. Jika sudah diterima oleh Allah, maka amalan kita amalan yang sangat bernilai. Dan kita akan membawakan hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dikarenakan hadis yang pertama dari kitab tersebut, ini hadis tulisan atau kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau mengumpulkan 40 hadis di dalam buku yang kecil. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini, di dalamnya terkandung
pedoman-pedoman hidup bagi setiap mukmin dan mukminah yang tidak layak untuk ditelantarkan dan tidak dibaca. Setidaknya seorang muslim itu pernahlah mempelajarinya dalam hidup. Buku kumpulan Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ini diambil dari beberapa riwayat para ulama, para perawi hadis yang dikumpulkan dalam Arba'in An-Nawawiyah. Jika seorang harus mencarinya satu-satu di dalam buku-buku induk, maka dia akan menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk menyimpulkan ya bagaimana hadis-hadis yang mengandung makna-makna yang fundamental yang menjadi pondasi dalam hidup. Maka disitulah perannya para ulama yang terdahulu hingga saat ini. Mereka memberikan sajian yang ringkas yang mempermudah kita ini umat Islam dapat langsung memangkas waktu yang begitu lama mereka lakukan sampai pada inti-inti agama Islam itu. Disinilah kita akan membahas dan membacakan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama itu hadis dari Amirul Mukminin. Kata beliau rahimahullah, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin, pimpinan kaum mukminin, Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menyampaikan pesan, menyampaikan ilmu kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya saja amalan-amalan itu dengan niat-niatnya, dengan niat. Jadi amalan-amalan itu harus ya dibarengi bersama niatnya. Ya. Tidak boleh seorang melakukan amalan ibadah tanpa niat, tanpa ada niat. Baik, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhlas atau tidak? Apa tujuannya? Kan gitu. Jika tujuannya benar, maka dia akan sampai pada amalan yang benar, balasan yang benar. Jika niatnya tidak benar, maka ya dia tidak akan sampai pada tujuan inti dari amalan, tapi dia sampai kepada niatnya yang salah. Maka kata Nabi, sesungguhnya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya dia adalah untuk dunia, tujuan hijrahnya bukan kepada Allah, bukan ingin mendapat pahala dari Allah, bukan pula ingin mengikuti Rasulullah, tapi tujuan hijrahnya dia untuk dapat dunia. Baik aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya orang ini akan menuju kepada apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan dari hijrahnya tadi. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam
Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat sahih. Hadis yang sangat sahih. Tidak diragukan lagi kesahihannya. Baik. Imam Al-Bukhari memiliki kitab yang berjudul Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Terkenal itu. Ya. Beliau tidak menulis satu hadis kecuali beliau pastikan terlebih dahulu bahwa hadis ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga beliau memiliki syarat-syarat yang berat di dalam kesahihan hadis. Di antara syarat yang berat yang beliau terapkan di dalam kitab beliau, harus adanya kepastian bahwa seorang perawi dengan perawi yang di atasnya itu pernah bertemu dan pernah mendengar, bukan hanya satu zaman, bukan hanya satu masa, tapi harus benar-benar pernah dia bertemu, mendengar. Sedangkan Imam Muslim, atau imam-imam yang lain, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, mereka tidak mensyaratkan sahihnya sebuah hadis itu harus benar-benar orang ini pernah bertemu. Cukup mereka satu waktu, satu masa, hidupnya di masa yang sama, berarti riwayatnya ini bisa dikatakan bersambung. Jadi kalau ada seorang perawi mengatakan haddatsana, dia telah menyampaikan kepadaku, walaupun tidak pernah ada riwayat bahwa orang ini pernah bertemu, baik, maka mereka mengatakan hadis itu sahih. Namun Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak, harus dipastikan ada saksi bahwa dia pernah bertemu, pernah bertemu. Sehingga hadis ini sangat sahih, jamaah rahimahullah. Tidak diragukan kesahihannya. Ini adalah hujjah yang dengannya kita membangun agama kita di atas hadis ini. Barang siapa ragu-ragu, tidak percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahaya. Bahaya. Agamanya bisa goncang. Dia tidak kokoh nanti dalam agama. Sehingga mari kita cermati terlebih dahulu hadis tersebut. Saya menukilkan di sini penjelasan dari ulama, termasuk ulama di akhir zaman kita, namun beliau sudah wafat pada tahun 2000-an, Imam Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, dikatakan tadi di awal hadis ini dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin, beliau sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang mengangkat beliau sebagai amir, sebagai khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq langsung yang menunjuk. Dikarenakan seluruh para sahabat itu sudah sepakat bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq kecuali Umar bin Khattab. Namun sifat aslinya para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, tidak mau menjadi pemimpin. Sehingga harus diangkat. Diangkat dan dibebankan kepada mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan kekhilafahan itu kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis yang agung ini. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin masuk surga dari kalangan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Urutan kedua Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Dan beliau termasuk dari khulafa'ur rasyidin. Khulafa, ini khalifah yang rasyidin al-mahdiyin, khalifah yang terbimbing, yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Bahkan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin itu diikuti, jadikan hujjah. Sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab, mengumpulkan Al-Quran, lalu diteruskan oleh Utsman bin Affan dengan tulisan yang sangat indah, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Baik, kemudian disatukan bacaan mereka itu, dikumpulkan dalam satu bacaan. Baik, hingga saat ini di tengah kita itu adalah jasa dari khulafa ar-rasyidin. Walaupun tidak pernah ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis, jika saya meninggal kumpulkanlah Al-Quran. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi Nabi pernah mengatakan kepada kita, pada umatnya, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku tiada, maka dia akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Banyaknya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Ini jalannya Rasul, syariatnya Rasulullah SAW. Dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Beliau belum meninggal, beliau sudah tahu. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa akan ada dari sahabat Rasulullah itu yang akan menjadi khulafa ar-rasyidin. Pengganti Rasulullah yang mereka rasyidin, terbimbing. Membimbing dan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berpegang teguh dengan Islam. Baik. Dan urutan kedua yang paling mulia dari mereka adalah Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini menjadi prinsip kita Ahlus Sunnah Muslim, wajib memuliakan, mengagungkan. Maksudnya mengagungkan adalah memuliakan mereka. Siapa? Khulafa ar-rasyidin. Mencintai mereka, membela mereka, dan tidak boleh mencela. Berbeda dengan mereka kaum Syiah, Rafidah, mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman bin Affan. Kecuali Ali bin Abi Thalib mereka agung-agungkan melebihi Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bahkan menyetarakan Ali seperti Allah. Na'udzubillah. Demikian pula Fatimah. Kata Umar ibn al-Khattab dalam hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu, itu maknanya beliau langsung mendengar dengan telinganya. Jadi ada Rasulullah di hadapan beliau berbicara dan beliau dengar. Ini periwayatan hadis yang menunjukkan hadisnya itu langsung didengarkan. Baik, tidak ada perantara lagi. Tidak ada perantara. Dan hebatnya jamaah rahimakumullah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang meriwayatkan dari Umar ibn Khattab hanya satu orang, dan seterusnya sampai pada generasi di bawahnya. Makanya dikenal dengan hadis ahad. Hadis satu perawi begitu. Nah, di sana ada orang-orang yang tidak mau menerima hadis ini karena katanya tidak cukup kalau cuma satu periwayatnya. Gitu. Padahal yang meriwayatkan adalah orang-orang terpercaya. Sampai pada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan kesahihannya.
Baik. Walaupun hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, namun di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menguatkan yang semakna dengan hadis ini. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dan tidaklah kalian berinfak illa ibtigha'a wajhillah, melainkan mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Juga di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Nah, itu semua menguatkan wajibnya apa? Ikhlas, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya saja amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Innama itu maknanya hanya, berarti pembatasan. Sehingga seluruh amalan-amalan itu ya tidak teranggap jika tidak ada niatnya. Hanya dengan niat baru dikatakan amalan itu benar. Amalan apa saja? Ya, amalan itu ya ada 3 jenis. Amalan itu ada 3 jenis. Amalan apa? Hati, amalan jawarih, anggota tubuh. Demikian pula amalan lisan. Ya, dengan lisan, bacaan-bacaan. Semuanya jamaah rahimakumullah dengan niat. Dengan niat, bin niat. Yang dimaksud dengan niat itu ada 2 makna. Ya, ada 2 makna. Yang pertama, bin niat terkait dengan tujuan. Ya, terkait dengan tujuan amalan itu. Jadi seorang melakukannya tujuannya apa? Dia niatkan sebagai apa? Nah, sehingga ini membedakan antara amalan yang sifatnya amalan kebiasaan dan amalan atau perbuatan yang ibadah. Itu dengan niat yang membedakan. Contoh misal, ada seorang mandi. Ya, ada 2 orang mandi. Yang satu mandi kebiasaan, dia mandi bersih. Setiap bangun tidur mandi. Mau sholat subuh dia mandi pokoknya. Atau dia mau pergi ke kantor mandi. Yang satu mandi, ya, niat dia, ada niatnya. Dia mandi untuk mengangkat hadas besar karena dia junub. Mana yang ibadah, mana yang bukan? Ya, yang ibadah yang untuk mengangkat hadas. Sedangkan yang ini tidak. Baik. Walaupun mungkin dia juga berhadas, tapi dia tidak berniat untuk mandi hadas besar, maka dia tidak dinilai sebagai ibadah. Itu. Ini yang sisi pertama. Ya, membedakan mana ibadah pada kebiasaan. Dan membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Baik. Ada orang sama-sama sholat dalam satu waktu. Misalnya dia sholat di waktu zuhur. Baik, di waktu zuhur. A sama B sholat di waktu zuhur. Yang A menjadi imam. Jadi imam, B menjadi makmum. Sama-sama kan sholat. Ternyata A dia sholat
ya sholat asar. Kok bisa? Ya karena dia musafir. Dia jamak sholat zuhur dengan asar. Zuhur sudah selesai dia. Berarti dia masuk sholat asar. B, sholat zuhur. Karena dia terlambat, dia datang. Dia ikut saja. Di belakang orang yang tadi sholat jamak. Jamak takdim namanya. Sama-sama sholatnya rahimakumullah, tapi beda. Gerakannya sama. Rakaatnya mungkin sama. Sama-sama musafir ini. Ya. Tapi beda. Apa yang membedakan? Bukan gerakan, tapi niat. Maka niat itu dari sisi yang pertama tadi pembahasannya adalah tujuannya. Yang kedua, bin niat, amalan itu dengan niat ditinjau dari sisi ya tauhid. Ya, dari sisi tauhid. Bahwa niat itu harus ikhlas. Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Baik, sehingga maknanya dalam innamal a'malu binniyat, amal itu harus dengan niat yang benar dan ikhlas. Ya. Karena orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, dia tidak akan mendapat pahala. Dan orang yang salah niatnya, dia juga tidak akan dinilai sebagai ibadah. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya saja setiap orang itu akan mendapat apa yang dia niatkan. Ya, kalau tujuannya, niatnya benar, dia akan mendapat ganjaran yang benar, dan tujuan-tujuan yang benar itu dia akan dia raih. Demikian pula ketika dia meniatkan dengan niat yang tidak benar, maka sebesar apapun amalan yang dia kerjakan, maka sekadar itulah yang dia dapatkan. Ya, karena niatnya tidak benar, maka itulah yang akan dia dapatkan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh satu jenis ibadah, satu bentuk ibadah, yaitu hijrah. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kalau hijrahnya itu benar niatnya. Hijrah itu apa ya Pak? Sebutkan para ulama, hijrah itu meninggalkan. Ya. Hijratul makan wa hijratul al-amal. Hijratul makan ini meninggalkan tempat atau meninggalkan amalan, itu hijrah. Yang dimaksud dalam hadis ini hijrahnya para sahabat, kaum mukminin di zaman itu, yaitu meninggalkan apa? Tempat, dari Mekkah ke Madinah. Atau dari Mekkah ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama waktu itu sebelum ke Madinah. Ya. Jika mereka hijrah, karena pada saat itu hijrah ini amalan yang paling populer ya. Amalan yang viral pada saat itu. Di zaman Rasul SAW itu ada amalan yang hebat, yaitu hijrah. Mereka meninggalkan rumah tinggalnya, tempat tinggalnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan semua ditinggal. Bahkan keluarga tercinta tinggal. Yang tidak mau ikut beriman bersama Rasulullah ditinggal, begitu saja. Ada yang pergi hanya membawa baju satu-satunya. Hebat sekali. Maka kata Nabi SAW, beliau mencontohkan dengan amalan yang hebat ini, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya benar dari sisi niat, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapat pahala. Karena dia telah bertujuan hijrahnya ini untuk menyelamatkan agama Allah, mengamalkan agama Allah, meninggikan agama Allah, dan mengikuti Rasulullah, menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan sampai. Dan barang siapa yang hijrahnya dia tujuannya dunia, sudah tinggal meninggalkan Mekah ke Madinah, perjalanan jauh, tapi tujuannya ternyata dunia. Dia mendengar di Madinah ini ya rupanya banyak yang ya banyak mata pencarian di sana.
Katanya di Madinah ini wanitanya cantik-cantik, ya, wanita Ansor, ya kan? Nikman nisa, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor, kata Nabi SAW. Wah, mulai terdengar nih, ya, jangan sampai ada orang-orang yang pergi ke Madinah cuma mau cari wanita aja di sana. Barang siapa yang tujuannya adalah untuk mendapat dunianya atau ingin mendapatkan wanitanya, apa terakhir kata Nabi SAW? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu, ya dia akan sampai kepada apa yang dia tuju. Nabi tidak mengatakan maka hijrahnya kepada wanita yang dia tuju, tidak kan? Tidak. Sedangkan yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, Nabi mengatakan hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan apa? Jika tujuannya ikhlas, jamaah rahimakumullah, pasti sampai. Jika tujuannya ikhlas, pasti sampai, pasti diterima amalan kita ini, pasti bernilai. Tapi jika tujuannya sudah tidak benar, kata Nabi, ya mungkin sampai, mananya begitu, ya mungkin dia dapat, mungkin tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa tujuan dunia itu rendah. Tujuan dunia itu rendah. Kalau dia salah di dalam amalannya dengan tujuan-tujuan dunia, naudzubillah, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Sudah tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dunia. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirah. Naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari hadis ini pelajaran, ya, bahwa niat yang benar dan niat yang ikhlas adalah pondasi dan syarat diterimanya amalan. Ya, diterimanya amalan. Oleh karena itu kita berusaha selalu menghadirkan keikhlasan di dalam amalan kita. Apalagi sholat 5 waktu kita. Setiap kali kita hendak mengerjakan sholat, ya, berusaha untuk kita hadirkan itu niat ikhlas pada Allah. Saya sholat ini, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat membenci, Allah sangat murka kepada orang yang meninggalkan sholat, sehingga dia apa? Dia sholat dalam kondisi ikhlas. Bagaimana jika di tengah-tengah ibadahnya datang itu bisikan-bisikan syaitan? Syaitan datang membisik-bisikkan, Masya Allah, Anda adalah orang yang soleh, bagusnya cara tak sujud, bagusnya baju tak. Dibisik-bisikkan oleh syaitan. Lihat, ya, tidak ada yang sholat, lihat itu, lihat semua itu. Ya, lihat itu. Anda paling pertama datang sholat Jumat. Syaitan membisikkan. Nah, pada saat itu lawan. Caranya adalah na'udzubillah, ya. Dalam hati kita ini kita lawan. Tidak. Saya ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalanku. Di dalam sujudnya. Baik. Maka orang yang berusaha untuk menegakkan keikhlasan dalam hatinya, dialah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalannya. Dari sini juga pelajaran yang kita ambil, bahwa hendaknya manusia itu tidak merendahkan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang pada zahirnya. Allah tidak memandang kepada apa yang nampak di mata manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dan melihat, menilai apa yang ada dalam hatinya. Jika hati dia baik, ketakwaannya baik, maka disitulah Allah akan memuliakannya. Dan kita tidak bisa mengetahui apakah orang ini tidak baik hatinya, tidak bisa. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan itu letaknya di dalam niat-niat kita. Wallahu a'lam bishshawab. Ini sebelum ditutup, ada sesi tanya jawab? Ada? Ada? Nah, satu atau dua ada? Boleh. Seputar pelajaran kita di malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Fadhal.
Tentang ibadah qalbiyah. Apanya ini? Jenisnya, jenis-jenis. Baik, ibadah qalbiyah itu intinya adalah ibadah hati yang dilakukan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu bentuknya banyak. Nah, seperti iman, keimanan dalam hati itu ibadah. Ya, iman. Seorang yang beriman itu sudah beribadah dia, selalu dalam ibadahnya. Nah, makanya kapan imannya terus meningkat, berarti ibadahnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah. Ibadah hati yang lebih terlihat, apa saja yang lebih terasa itu rasa takut. Rasa takut. Khasyah, khauf, rasa takut seorang. Nah, ini juga ibadah. Orang yang takut kepada Allah, ya, dengan rasa takutnya yang tinggi dan mengharap kepada Allah. Harapan, itu juga ibadah. Ibadah qalbiyah. Karena tidak terlihat itu rasa takut, ini orang takut kepada Allah, ini tidak kelihatan. Ya. Karena dalam hati. Ini orang ikhlas, ini orang tidak ikhlas, tidak kelihatan karena dalam hati. Baik. Ya. Nah, kadang orang itu hanya tidur saja di rumah, tidak melakukan apa-apa, tidur. Tapi pahalanya lebih banyak daripada ini orang yang datang ke masjid, yang dia baca Quran. Kok bisa? Ternyata ya, yang tidur tadi itu di hatinya bergejolak sesuatu yang yang mengajak dia untuk melakukan maksiat. Jadi paham ya? Banyaklah contohnya. Yang mengajak dia untuk melakukan maksiat, syahwat atau apalah. Tapi dia menghindar, lebih baik dia memilih ya, tidur saja, dia berdiam diri di rumahnya, dia mengurung dirinya untuk menghindar dari kemaksiatan itu. Dan ini luar biasa jamaah rahimakumullah. Karena apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang dia datang ke masjid, dia baca Quran, tapi hatinya tidak ada takutnya. Kurang rasa takutnya kepada Allah. Ya, mungkin saja dia membaca Al-Quran tapi tidak ikhlas, bisa saja. Nah, itu disitulah amalan hati. Ya, amalan hati seorang. Dan masih banyak. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu, beliau menulis buku itu. Ya, tentang amalan-amalan hati. Jadi kalau kita mau baca tentang pembahasan ini lebih banyak dalam tulisan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Ya. Ustaz, Abdul. Tentang pembahasan niat, Ustaz. Kan tadi masalah niat. Apa yang saya mau tanyakan, Ustaz, tentang penggabungan niat. Umpamanya kita niatnya sholat sunnah masuk masjid, terus niatnya juga sholat sunnah wudhu atau qobliyah sebelum sholat. Apakah ini bisa dilakukan di sholat wajib atau dan bisa dilakukan di sholat sunnah? Baik. Ya. Untuk menggabungkan berbagai bentuk-bentuk ibadah dalam satu kali ibadah itu, ya. Barakallahu fikum. Seperti misalnya tadi apa? Seperti sholat ya. Sholat sunnah bisa, ya sholat wajib juga bisa. Misal begini. Seorang yang masuk masjid, ya kan? Setelah adzan, masuk masjid setelah adzan. Adzan maghrib, adzan apa? Zuhur misalnya. Apa yang disunnahkan setelah adzan? Salat sunnah qobliyah, iya kan? Dia dari rumah sudah wudhu, masuk masjid. Apa yang paling utama dia kerjakan? Salat sunnah. Maka salat sunnah dia di sini, ya, langsung salat sunnah qobliyah dengan niat 3 niat. Dia tadi salat sunnah, dia mau salat sunnah apa? Setelah wudhu 2 rakaat. Dia mau salat sunnah tahiyatul masjid tadi, ya kan?
dan ternyata sudah masuk waktu sholat sunnah qabliyah, sehingga dia 1 kali sholat sunnah, ya 2 rakaat itu sudah masuk semua di situ sholat yang lain. Tidak perlu sendiri-sendiri sholat tahiyatul masjid sendiri. Itu bedanya. Atau sholat wajib, dia datang sudah qomat, belum sholat tahiyatul masjid, ya kan? Dia langsung sholat subuh, otomatis, ya kan? Otomatis yang tadinya dia mau sholat apa? Tahiyatul masjid. Nah, boleh nggak setelah dia sholat wajib langsung duduk? Boleh, karena dia sudah sholat apa? Sholat 2 rakaat. Injamaah rahimakumullah. Sehingga apa? Orang yang ada ilmunya, dia tahu bahwa sholat wajibku ini sudah menutupi apa? Sholat tahiyatul masjid. Maka dia dalam kondisi sholat wajib, dia sudah masuk di situ juga niat apa? Sholat tahiyatul masjid di situ, apa semua masuk. Nah, itu dengan niat. Barakallahu fikum. Sehingga kadang orang yang sama-sama sholat tapi beda niat, yang ini banyak niatnya, yang ini satu, nilai pahalanya lebih besar yang lebih banyak ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.